Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibu belum kedengeran nih Pak. Ibu-ibu, Bu, ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati pengurus Masjid Al-Hakim, pengurus Masjid Al-Hakim, dan juga para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Hakim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama, Pak, Bu, sama-sama kita kembali melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, banyak teman kita, Pak, banyak saudara kita, banyak orang tua kita, tetangga kita mungkin ya, yang pada hari ini Allah telah katakan kepada mereka cukup, sehingga mereka tidak diperkenankan lagi untuk merasakan kenikmatan bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah, subhanallah, kita masih diberikan oleh Allah, Pak, Bu, kesempatan untuk kembali melaksanakan bulan Ramadan yang alhamdulillah pada hari ini udah tanggal berapa nih? Udah 10 ya? 10 apa 11? 10 bulan Ramadan. Berarti nggak kerasa Pak Haji, kita udah 10 hari ngelaksanain puasa di bulan Ramadan. Nggak kerasa. Berarti berapa hari lagi pulang kampung? Ya kan gitu, kalau orang Indonesia kan gitu Pak Haji, ya kan? Puasa intinya kan pulang kampung, ya kan? Iya gitu ya. Sama, saya juga pulang kampung Pak Haji, dari Kebon Jeruk, Pasar Minggu. Alhamdulillah masih punya kampung. Ini kayak Pak Farhan punya kampung jauh. Saya alhamdulillah masih merasakan pulang kampung dari Kebon Jeruk ke Pasar Minggu. Coba kita perhatiin teman-teman kita Pak Haji, yang pada hari ini Allah belum berikan kepada mereka kenikmatan untuk dapat melaksanakan puasa. Tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap dapat merasakan ibadah puasa. Kita juga masih diberikan kesempatan untuk dapat merasakan apa? Merasakan nikmatnya sholat malam. Salah satunya sholat tarawih. Ya Allah Pak Haji, sholat tarawih cuma ada di malam bulan puasa doang. Kalau di lain bulan puasa nggak ada sholat tarawih. Tapi kebanyakan kita kalau bulan puasa nih sholat tarawih, ya Allah, ada yang masih di rumah, ada yang pura-pura capek, padahal nggak banyak, 8 rakaat, ya. Dan juga ada yang 20 rakaat, ya itu tergantung daerahnya. Tapi alhamdulillah kita masih merasakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita banyak telah mendengar bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan kita menahan rasa hawa nafsu kita untuk dapat kita menikmati bulan Ramadan. Apa sih tujuan atau akhir inti daripada bulan Ramadan? Kalau ditanya sama orang, Pak Haji, Bu, ditanya sama orang, apa sih inti bulan Ramadan? Intinya bukan Idul Fitri. Intinya bukan pulang kampung. Intinya apa? Merasakan kenikmatan malam Lailatul Qadar. Nggak ada Pak Haji malam-malam di selain bulan Ramadan malam Lailatul, nggak ada, cuma ada di bulan Ramadan. Tapi coba kita lihat dalam kitab Safinatun Najah misalnya, Syekh Utsaimin berpendapat bagaimana kita mendapatkan bulan Ramadan. Intinya simpel Pak Haji, dimulai dari bulan Sya'ban. Apa yang dilakukan di bulan Sya'ban? Kita berusaha memohon ampunan, istighfar. Lalu di bulan Rajab, apa yang di bulan Rajab kita lakukan? Kita berusaha mensucikan hati. Makanya Nabi Muhammad ketika bulan Rajab banyak melakukan ibadah
puasa selain bulan Ramadan. Ketika awal masuk bulan Ramadan, nah kita sekarang ini adalah bagaimana kita mentraining hati kita yang sudah disucikan. Nah, dalam kitab Safinatun Najah, ya, Syekh Utsaimin berpendapat, ya, bahwasanya ketika awal bulan Ramadan kita berupaya untuk kembali mendapatkan cahaya yang sudah hati yang sudah bersih tadi, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya ketika hari akhir bulan Ramadan, ya 10 malam terakhir bulan Ramadan, hati yang sudah suci itu mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat merasakan malam Lailatul Qadar. Jarang banyak. Sekarang kita tanya sama diri kita, udah berapa tahun kita puasa? 10 tahun? 20 tahun? Apakah kita pernah merasakan kenikmatan Lailatul Qadar? Pernah? Hanya kita dan Allah yang tahu. Tapi kalau kenikmatan malam puasa banyak ya. Tarik kolak, pisang, ya kan? Es dan sebagainya. Nah, ini adalah Syekh Utsaimin berpendapat dalam kitabnya bahwa bagaimana kriteria atau bagaimana syarat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ternyata dimulai dari bulan Sya'ban. Ustaz, saya bulan Sya'ban enggak ngeh, kalau bahasa orang Betawi gitu. Enggak ngeh kita. Bulan Sya'ban, bulan Rajab. Nah, sekarang bagaimana di bulan Ramadan? Bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Caranya mudah lagi. Ya. Dikembangkan lagi, dikatakan lagi oleh para ulama dalam kitab yang sama, cara mendapatkan malam Lailatul Qadar intinya jangan pernah bolong sholat tarawih. Jangan pernah bolong. Mau sholat di masjid lebih bagus. Sholat di rumah, saking sibuknya sama kerja kita, saking sibuknya ngajar, sholat di rumah tetap melaksanakan sholat tarawih. Intinya kita mendapatkan di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Ulama juga berpendapat, Pak Haji, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melatih kesabaran. Kita sabar ya Allah. Ya. Tujuan kita melatih bulan kesabaran adalah ketika nanti setelah bulan Ramadan kita bisa mempraktekkan kesabaran itu. Ya. Bulan Ramadan kita sabar, ada orang minum, kita sabar. Ada orang nggak puasa, kita sabar. Ya. Sendal kita hilang, sabar. Ya. Apaan lagi? Makanan di rumah nggak ada buat buka, sabar. Ibu-ibu di rumah nggak ada garam, sabar. Nggak ada cabai, sabar. Suami nggak pulang, cari, jangan sabar. Kalau suaminya nggak pulang, cari, jangan pakai sabar, bahaya ini. Itu inti daripada bulan puasa. Kita melatih kesabaran. Apa Pak tujuan kita melatih kesabaran? Salah satunya kita biar ke 11 bulan yang akan datang kita masih bisa merasakan kenikmatan kesabaran. Coba kita tengok dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hei manusia, berpeganglah pada sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Pak Haji, ibadah tidak ada, hanya sedikit ibadah yang digandengkan dengan sholat. Ya, sholat itu ibadah yang paling utama dalam kehidupan manusia. Coba, sholat selalu digandengkan dengan zakat, karena zakat penting bagi manusia. Tapi di ayat ini Allah mendahulukan kata sabar baru sholat. Coba kita ulang. Wasta'inu bisobri, sabar. Wassolah, sholat. Allah mendahulukan kata sabar ketimbang kata sholat. Apa poinnya? Karena manusia ketika mendapatkan atau merasakan kenikmatan sabar, itu makanya akan diberikan ibadah atau amalan ibadahnya dengan pahala yang berlipat ganda. Subhanallah. Nah, kita punya kesempatan nih Pak Haji. Nggak ada yang tahu umur kita. Nggak ada yang tahu kehidupan kita. Ya. Kita nggak tahu besok apakah kita akan hidup atau tidak. Wallahu a'lam. Tapi kita
minimal merasakan kenikmatan di 1 bulan aja Pak Haji. Ya. Di 1 bulan ini aja kita merasakan kenikmatan ketika kita merasakan puasa di bulan Ramadan. Minimal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu kalau kita belum mencoba merasakan kenikmatan sabar, minimal 20 hari ke depan kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan kesabaran. Yuk sama-sama Pak Haji. Kita mulai untuk sama-sama, bukan Pak Haji aja, bukan Ibu Haji aja, saya juga. Kita sama-sama melatih diri kita untuk meningkatkan kesabaran kita sehingga kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sabirin. Orang-orang yang bersabar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya sabar itu simpel. Orang bilang sabar itu berat, Ustadz. Sabar itu berat. Bahkan gak ada yang lebih berat cobaan kecuali dengan sabar. Betul, betul. Coba kita lihat. Ada orang gak mampu, gak bisa makan, sulit makan. Dia harus sabar dan berzikir. Berat gak? Berat. Orang yang berada hidup di bawah garis kemiskinan, bagaimana dia untuk merasakan kenikmatan Allah? Buat makan aja sulit. Bagaimana dia mau berzikir? Buat makan aja sulit. Tapi Allah meminta orang itu untuk bersabar. Berat nggak? Berat. Tapi coba kita lihat lagi orang yang mampu. Orang yang mampu, apakah mereka kesabaran diuji? Diuji, malah lebih berat. Contohnya begini. Ada orang kaya, makan gampang, uang banyak, punya kedudukan, punya tahta, punya jabatan, segala macam dia punya. Tapi yang dilatih adalah bagaimana dia sabar untuk menjalani hidup dan menjalankan perintah Allah dengan kesabaran. Wah, repot. Godaan duit kiri kanan, godaan perempuan kiri kanan lebih berat daripada orang yang nggak punya. Kalau orang punya, mana mau perempuan deketin orang yang nggak punya? Bahasanya kan begitu, ya kan? Jadi orang yang nggak punya, bahasanya orang yang di bawah garis kemiskinan, palingan kesabarannya hanya sebatas makan. Tapi kalau orang yang mampu, orang yang dehef, baru kesabarannya diujinya berat lagi. Kesabaran duit rakyat, nah, makanya kan enak, ya kan? Duit korupsi enak. Belum lagi diuji sama sekretarisnya, sama sampingannya, sama perempuannya, ya oh berat. Ya, ini sampingannya kan. Artinya apa? Pak Haji, kalau misalnya kita orang yang nggak mampu diuji dengan kesabaran, maka orang kaya pun sama diuji kesabaran. Intinya sama. Lulus kagak tuh orang ketika diuji dengan kesabaran. Ya. Mau dia ujian matematik, mau dia ujian fisika, intinya kan satu, dia lulus ujian. Mau dia diuji dengan harta, mau dia diuji dengan kekayaan, mau dia diuji dengan wanita, intinya kan sama, yaitu lulus dan menjadi didapat predikat oleh Allah Subhanahu wa taala as-sabirin. Yuk Pak Haji, Bu Haji, ya, kita berdoa pada malam yang penuh berkah ini, insyaallah ini istijabah. Ya, doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar kita dimasukkan dan di labelin, bahasa kita ya, di labelin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang sabir, orang-orang yang bersabar. Al-Fatihah. Alhamdulillah Pak Haji, ya. Mungkin cukup sekian kultum saya untuk pada malam hari ini, ya. Saya ucapkan terima kasih. Ini silaturahmi saya Pak Haji melalui Pak Farhan bisa berkunjung ke daerah sini, daerah apa namanya, Curug ya Pak Haji? Curug, alhamdulillah. Rumah saya lumayan dekat Pak Haji, di Kebun Jeruk. Lumayan dekat. Tapi alhamdulillah saya bangga dengan Kang Farhan bisa mengundang saya. Tapi jangan lupa makannya Kang Farhan ya. Enggak, bercanda. Jadi alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu yang berada di masjid ini. Baik, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.